Ya, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif tentang awal mula Facebook diciptakan, The Social Network. Ini adalah kisah nyata dari seorang pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Di awal film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg masih kuliah di Harvard. Dia sedang mengobrol di kafe dengan pacarnya yang bernama Erika Albert. Erika ini sosok yang sangat sederhana dan baik hati. Dia mau terus mendengarkan obrolan Mark yang sebenarnya membingungkan. Mungkin kalau cewek lain bakal menganggap Mark ini aneh, tapi Erika tetap setia menemani dia. Bisa jadi mungkin karena pekerjaannya selalu di depan laptop, Mark tidak tahu cara mengobrol yang asik kayak Dylan atau Mas Aris. Akhirnya semua omongannya hanya soal coding, pemrograman, dan hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi bagi Mark mungkin ini serius. Sampailah di sebuah obrolan di mana Mark tidak menghargai Erika tentang pergaulannya dengan teman-temannya. Hingga akhirnya mereka berdua putus. Saat putus itu, Erika masih tetap menghargai Mark dengan tidak langsung pergi. Tapi Erika menemaninya dan bilang lebih baik jadi teman saja. Singkat cerita, Mark sakit hati banget karena habis diputusin Erika. Dia lalu pergi ke asramanya di Harvard dan ngoblog atau menulis di blognya, menceritakan semua kejelekan Erika di blog itu, seperti ukuran BH-nya yang kecil dan mengatai Erika dengan kata-kata kasar. Sambil mabuk, Mark terus-terusan meluapkan rasa sakitnya itu di tulisan blognya. Mark tiba-tiba dapat ide untuk membuat sebuah situs bernama Fastmash, di mana Fastmash ini adalah situs untuk mereview setiap cewek di kampusnya berdasarkan keseksuaiannya. Lalu, tiba-tiba datanglah sahabat setianya, Eduardo. Eduardo datang karena habis membaca tulisan blognya Mark, bahwa dia habis putus dengan pacarnya, Erika. Dan niatnya Eduardo itu mau menghibur Mark. Tapi ketika Eduardo datang, dia malah diminta Mark buat bantu bikin blognya Fastmash. Eduardo awalnya ragu karena itu bakal melanggar hukum karena bisa jadi pencemaran nama baik cewek-cewek itu dan bakal dimusuhi oleh semua cewek di kampus itu. Tapi Eduardo akhirnya mau bantu dan memberikan ke Mark algoritma buat ranking cewek-cewek itu. Bisa dibilang semuanya jago IT karena sekolah di Harvard dengan jurusan IT. Mark, Eduardo, dan dua teman sekamarnya itu pun mulai mengumpulkan foto-foto cewek dengan cara menghack situs kampus mereka sendiri, yaitu Harvard. Gokil bukan? Intinya nanti ada dua foto cewek dan disuruh milih cewek di kiri atau di kanan yang lebih seksoi. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Setelah situs itu launching, malam itu pun situs itu langsung booming, mendapatkan 2.200 pengunjung dalam kurun waktu hanya 2 jam. Sisi kampus heboh dan cowok-cowok di sana seru banget milih-milih foto cewek di situs itu. Sampailah di mana Erika, mantan pacar Mark, membaca tulisan blognya Mark. Erika pun seketika akhirnya menangis membaca tulisan Mark yang mengatainya dirinya itu. Dan malam itu hampir semua orang jadi mengejek Erika. Cewek-cewek lain pun juga ikut marah ke Mark karena situs Fastmash yang dinilai merendahkan mereka. Akhirnya setelah malam itu, Mark jadi dimusuhi oleh seluruh cewek di kampus Harvard. Mark kemudian dipanggil ke kantor Harvard buat sidang karena sudah menghack situs Harvard. Tapi di sidang itu, Mark bukannya minta maaf, malah bangga karena berhasil menghack situs sekelas Harvard. Mark bilang bahwa berkat dia, sekarang Harvard jadi tahu bahwa situs mereka ternyata tidak aman. Dan harusnya Mark dapat penghargaan. Dalam putusan sidang, akhirnya Mark dihukum selama 6 bulan masa percobaan. Dan kalau dia mengulanginya lagi, maka Mark bakal dikeluarkan dari kampus atau di DO. Berita tentang Mark itu lalu sampai ke telinga Cameron, Taylor, dan Divya, yaitu 3 orang yang lagi mengerjakan sebuah proyek bikin situs online sosial media bernama Harvard Connection. Mereka berempat pun mengobrol dan saling sharing. Mark juga cerita dulu waktu SMA dia pernah menciptakan sebuah aplikasi musik dan lalu aplikasi itu dikasih ke Microsoft secara gratis. Mereka bertiga pun menjelaskan kepada Mark tentang ide mereka. Jadi nantinya Harvard Connection itu bakal jadi sosial media yang kalau kita bikin akun di sana, maka kita bisa mengisi ketertarikan kita, usia, data diri, foto, dan saling invite teman online. Mark bilang bahwa hal itu tidak ada bedanya dengan Friendster atau MySpace. Tak ada sesuatu yang original di sana, hanya membawa nama Harvard doang. Tapi akhirnya Mark pun gabung dan mau bantu mereka mengerjakan proyeknya. Amin.
Tiba-tiba di tengah jalan, Mark keluar dan punya ide baru dan mau bikin situs sosial media online sendiri. Dia pun menemui Eduardo karena tahu bahwa Eduardo cukup kaya, jadi Mark butuh modal buat menjalankan idenya itu. Mark menjelaskan dan berusaha meyakinkan Eduardo bahwa dulu waktu Facemask viral, itu bukan karena orang-orang mau melihat dan memilih foto cewek saja. Karena kalau hanya karena foto cewek, orang-orang bisa mencari di situs online lain. Tapi orang-orang suka dari Facemask karena foto-foto cewek di Facemask itu adalah orang-orang yang mereka kenal. Jadi Mark merasa bahwa orang-orang sebenarnya ingin tahu aktivitas orang-orang yang mereka kenal seperti pacar, teman, keluarga mereka yang lagi ngapain. Mark ingin bikin sosial media yang kalau kita buka halaman orang yang kita kenal itu, maka kita bisa tahu aktivitas dia sekarang lagi ngapain saja. Kata Mark, sosial media itu beda dengan Facemask sebelumnya yang ilegal karena mengumpulkan data dirinya dengan cara meretas atau menghack situs lain. Nanti di Facemask tidak perlu lagi karena orang-orang bakal mengisi sendiri data diri mereka di halaman itu. Akhirnya Eduardo setuju dan membantu Mark dengan suplai dana modalnya sebesar $1.200. Eduardo nantinya posisinya sebagai CFO atau co-founder. Setelah 30 hari nonstop mengcoding dan Mark sampai berhari-hari tidak tidur, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004 jadilah sebuah situs bernama The Facebook. Tapi setelah berjalan sekitar sebulan, Mark masih belum puas dan merasa ada yang kurang dari situsnya itu. Berhari-hari Mark memikirkannya sampai tidak tidur, dan akhirnya ada teman kampusnya yang menemui Mark dan menanyakan soal cewek di kelasnya yang bernama Stephanie. Dia bertanya apakah Stephanie sudah punya pacar atau single, dan kalau single, apakah dia lagi mencari pacar atau tidak. Mendengar hal itu, Mark pun langsung kaget dan menemukan apa yang selama ini dirasa kurang, yaitu orang-orang tidak berjalan di tempat umum menggunakan kalung bertanda punya pacar atau single. Dari hal itu, Mark terinspirasi buat menambahkan kolom pilihan status di halaman akun. Jadi semua cowok di dunia yang suka sama seorang cewek bisa melihat halaman The Facebook cewek itu dan melihat statusnya apakah single atau sudah punya pacar. Setelah semua itu, Mark merasa semua komponen di situs The Facebook sudah sempurna. Tak berhari-hari tidak tidur, akhirnya situs The Facebook berhasil dirilis dan resmi launching. Mark akhirnya tertidur sambil duduk. Singkat cerita, situs The Facebook itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard menggunakannya. Dan Mark serta Eduardo pun jadi terkenal. Setiap di jalan atau di suatu acara selalu ada orang yang menyapa mereka berdua dan bilang bahwa mereka ngefans. Ada dua orang cewek yang agresif banget, saking ngefansnya, cewek itu pun mengajak mereka berdua ke toilet dan bikin, ya itulah. Lalu di sebuah restoran, Mark tak sengaja melihat mantan pacarnya, Erika. Dan Mark pun menyapa dia untuk minta maaf karena tulisannya dulu di blog sudah menjelek-jelekan dia. Tapi Erika sudah benar-benar sakit hati dan tidak mau melihat muka Mark lagi. Seberapapun terkenalnya Mark sekarang, Erika tidak peduli lagi. Akhirnya Mark pulang dengan penuh rasa penyesalan. Saat di kamar asramanya, Mark dan Eduardo terlibat perdebatan karena Eduardo melihat sebuah surat tuntutan hukum yang menuntut The Facebook karena sudah mencuri ide Harvard Connection. Eduardo kesal karena merasa sudah dibohongi oleh Mark dan mengira Mark sengaja mengerjakan proyek Harvard Connection dulu untuk mencuri idenya. Eduardo marah besar dan bilang kepada Mark bahwa The Facebook ini tidak akan bertahan lama. Eduardo bilang, situs ini memang sudah meledak, tapi kamu tidak tahu caranya menjalankan bisnis. Mark pun tetap kekeh dan mempertahankan The Facebook sambil berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Saat ini Mark dan Eduardo bersama pacarnya Eduardo bernama Christy sedang bertemu dengan Sean Parker. Sean Parker adalah pemilik Napster.com, sebuah situs download musik ilegal. Dan meskipun dia sekarang bangkrut, dia pernah dianggap sebagai miliarder dari situs tersebut. Sean Parker berencana bekerja sama dengan Mark untuk mengembangkan The Facebook. Namun Eduardo tidak menyukai Sean Parker karena perilakunya yang kurang sopan, seperti datang terlambat setengah jam, suka bermain dengan wanita, dan pernah terlibat narkoboy. Setelah percakapan selesai dan Sean Parker hendak pergi, dia memberi saran kepada Eduardo dan Mark untuk mengganti nama situs menjadi Facebook saja. Sejak itu, Mark dan Eduardo mengubah nama situs mereka menjadi facebook.com. Dalam perjalanan berikutnya, Sean Parker terus mempengaruhi Mark ke arah yang buruk, seperti mengajaknya berpesta,
mengajarinya cara bermain dengan wanita, hingga mempengaruhi Mark untuk mengeluarkan Eduardo dari tim. Namun Mark masih ragu untuk melakukannya. Dengan koneksi yang dimiliki Sean Parker, dia membantu mengembangkan Facebook dari hanya satu server di Amerika menjadi global. Setelah perjuangan panjang Mark dan Eduardo, mereka akhirnya mendapatkan investasi besar pertama mereka sebesar $1,5 juta, yang memungkinkan Mark memiliki kantor baru Facebook yang lebih baik. Namun pengaruh buruk dari Sean Parker membuat Mark akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Eduardo dari tim. Ketika Eduardo mengetahui bahwa namanya sudah dihapus dan dia dijebak, dia sangat marah dan kecewa kepada Mark. Eduardo tak menyangka bahwa dia dikhianati sahabatnya sendiri, dan Mark lebih memilih Sean Parker karena koneksi besar yang dimilikinya untuk mengembangkan Facebook daripada sahabat yang telah bersamanya sejak awal. Setelah Facebook mencapai 1 juta pengguna pertamanya dan semua orang di kantor merayakan pencapaian tersebut, Mark merasa ada sesuatu yang hilang sejak kepergian Eduardo. Meskipun cita-citanya sudah tercapai, ia merasa tidak bahagia. Malam itu, saat semua orang sedang berpesta merayakan 1 juta pengguna, Mark memilih untuk tetap di kantor. Di pesta tersebut, Sean Parker yang sedang berpesta narkoboy tiba-tiba digerebek oleh polisi dan ditangkap. Ketika Sean Parker menelpon Mark untuk meminta bantuan, Mark menolak untuk membantu dan malah mengeluarkan Sean Parker dari tim. Ternyata yang menelepon polisi untuk menggerebek pesta narkoboy Sean Parker adalah Mark sendiri. Akhirnya Mark menjadi satu-satunya yang tersisa di puncak jabatan Facebook sebagai CEO. Di akhir film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg sedang menghadapi gugatan hukum dari Cameron, Tyler, dan Divya atas pencurian ide mereka, serta gugatan dari Eduardo Saverin, sahabatnya sendiri. Namun mereka semua akhirnya mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak melanjutkan gugatan mereka. Setelah semuanya selesai, Mark Zuckerberg membuka Facebooknya dan membuka halaman Facebook Erika. Dia pun mengundangnya sebagai teman. Mark yang hingga kini belum bisa move on terus-menerus merefresh browsernya untuk melihat apakah undangan pertemanannya ke Erika diterima atau tidak. Dan film pun berakhir. The Social Network adalah film yang menggambarkan bagaimana sebuah ide revolusioner bisa mengubah dunia, namun juga membawa dampak besar bagi para pendirinya dalam hal persahabatan, kepercayaan, dan ambisi. Itulah kisah nyata dari Mark Zuckerberg, asal mula Facebook diciptakan.